Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walibihadil Syekh Zainuddin Abdul Aziz dari Syekh Bismillah hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Halaman berapa, Pak? 30. Hah? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, para guru, para ustaz, para sesepuh yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Irsyadul Ibad sudah sampai pada kitabun niyahah atau bab niyahah, yaitu tentang tercelaknya orang yang meratap, orang yang menyebut-nyebut atau orang yang menangis-nangis ketika ada musibah kematian atau musibah yang lain. Maka ini merupakan sesuatu yang sifatnya itu tercela, dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Maka pada bagian berikut ini ada banyak riwayat, ada banyak hadis-hadis yang dikutip oleh pengarang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari yang menerangkan tentang bahayanya orang yang suka meratapi matian, meratapi nasibnya. Di sini diriwayatkan ada di halaman 30. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, man asabathu musibatun, siapa orang yang mengenai pada dia apa musibah, siapa orang yang terkena musibah, fa kharaqa 'alaiha tauban, maka kemudian dia merobek karena musibah itu tauban akan baju, aulato makhaddan, atau dia memukul pipinya, au syaqqa jaiban, atau dia robek bajunya, au natafa sya'ran, atau dia cabut jambak rambutnya, faka'annama akhadha rumhan, maka dia seperti orang yang mengambil rumhan akan sebuah tombak. Yuridu ayyuhariba rabbahu, dia ingin berperang menantang rabbahu akan Tuhannya. Ini sebuah hadis dari Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, ada orang yang nantang Tuhan. Ada orang yang nantang Tuhan, ngajak perang, ngajak ribut. Sama Allah ngajak ribut juga. Siapa itu orang yang ngajak ribut? Orang yang ngajak ribut Allah itu yaitu orang yang ketika terkena musibah dia pukulin pipi-pipinya. Ya Allah, begitu dia pukul tuh. Dia pukul pipinya. Orang yang terkena musibah kemudian dia jambak-jambakin rambutnya sambil teriak-teriak. Orang yang terkena musibah kemudian dia robek-robek bajunya karena musibah itu, karena dia marah, karena dia tidak terima terhadap musibah itu. Maka ini sama aja, kata Rasulullah, seperti orang yang akhadha rumhan yuridu ayyuhariballah, seperti orang yang megang tombak nantang Allah, ngajak Allah ribut, ngajak Allah perang. Jamaah rahimakumullah, di sini prinsipnya adalah ridho. Prinsipnya adalah kita ridho, rela terhadap qada dan qadar, rela terhadap ketetapan Allah. Ini kan rukun iman. Rukun iman yang ke-6.
Rukun iman yang keenam, ya kita kadang-kadang ingatnya sampai 5 doang ya. Iya, percaya. Yang kelima, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Nah, yang keenam nih, iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya qada, buruknya qada, itu semua dari Allah. Nggak nerima pada makanya ngelawan. Jadi jangan mau nerima yang baiknya aja, yang baik-baik dari Allah ini, yang baik-baik. Begitu ada ketetapan atau ada satu musibah yang Allah tetapkan kepada kita, nah kita kemudian ngeresuloh kalau kata orang Jawa. Kita kemudian tidak menerima, maka ini termasuk orang yang tidak ridho kepada takdir Allah, tidak ridho kepada qada dan qadar Allah. Sabda Rasulullah di sini, orang yang terkena musibah kemudian dia memukul mukanya atau dia sobek-sobek bajunya, dia jenggut rambutnya, itu karena dia musibah itu, karena dia sedih terhadap musibah itu, maka sama aja orang yang nantang Allah. Artinya dia nggak ridho, artinya dia tidak rela terhadap ketetapan Allah. Jamaah rahimakumullah, memang ada tingkatan sabar, ada tingkatan ridho. Tingkatan sabar itu hanya sekedar, kalau sabar itu adalah satu keteguhan seseorang dalam menghadapi nikmat yang hilang dari dia, atau menghadapi kesulitan yang menimpanya, itu sabar. Sabar itu adalah teguhnya seseorang menghadapi nikmat yang hilang dari dia, atau menghadapi kesulitan yang menimpa dia, sabar. Nah, orang sabar biasanya masih doa. Orang sabar biasanya masih punya harapan atau masih punya kepenginan. Dia kesulitan menimpa dia atau nikmat hilang dari dia. Dia punya motor hilang misalnya. Dia punya motor hilang. Kalau masih ada harapan, atau kalau dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah ganti saya motor yang baru, sabar udah. Yang penting jangan protes sama Allah. Yang penting jangan ngeluh, itu udah sabar. Tarkul jaza definisinya, meninggalkan mengeluh, tidak mengeluh, itulah sabar. Boleh nggak minta ganti? Boleh, orang sabar begitu. Tapi tingkat yang lebih tinggi dari itu adalah ridho. Ridho itu apa? Ridho itu tarkusuh, yaitu meninggal kemurkaan. Kemurkaan yang dimaksud di sini, as-suhtu, yang dimaksud dengan kemurkaan di situ adalah dzikru ghairu syai'in ma kataballahu lahu. Yang dimaksud dengan murka, yang dimaksud dengan marah, itu adalah mengingat-ingat atau menyebut sesuatu yang memang tidak Allah tetapkan kepada dia. Contoh begini, dia udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan, tapi dia masih punya angan-angan, atau dia masih sama orang itu melihat orang lain, mandang orang lain, masih ada aja pokoknya yang kurang dari dia. Iya ya, kalau begini mah enaknya bukan ngaji, kalau begini mah enaknya gue jadi ini nih pengusaha. Nah, yang seperti itu udah Allah tetapkan dia jadi orang yang ngaji misalnya, tapi karena merasa kurang dia pengen yang lain, cuma angan-angan doang, ini udah gak ridho. Namanya udah gak ridho, karena ridho itu lebih tinggi dibanding sabar. Orang yang sudah Allah tetapkan, orang yang sudah Allah tentukan, dia sampai hari ini sehat, sampai hari ini lancar semuanya, kemudian dia berharap dan dia punya angan-angan pengen pindah dari situ, maka itu nggak ridho namanya. Itu tidak ridho kepada ketetapan Allah. Kalau kita mau jadi kekasih Allah, jadi wali Allah, ridho kepada ketetapan Allah. Allah tetapkan kita sekarang di sini, ya udah di sini aja. Allah tetapkan kita di sini, maka yang perlu kita ubah atau kita tingkatkan itu bukan penghasilan atau hasil kita, tapi yang kita tingkatkan itu adalah usaha kita. Maksudnya bagaimana? Hasil kita nggak mau tahu hasilnya berapa aja, yang penting usaha kita, artinya ibadah kita, kerja kita makin rajin pokoknya. Udah nggak usah bayangin pindah kemana-mana, pokoknya ibadah kita, kerja kita makin rajin. Jadi yang dipegang adalah prosesnya, yaitu proses kerjanya, ibadahnya. Urusan hasil udah Allah tentukan. Itu yang namanya ridho. Demikian juga orang yang meratap, orang yang merobek bajunya, orang yang memukul mukanya karena musibah, maka kata Rasulullah, ini seperti orang yang ngajak perang Allah.
karena dia tidak ridho kepada ketetapan Allah. Qala Shalih Al-Mariyu numtu lailata Jum'atin, aku tidur pada malam Jumat bi maqbaratin, dalam sebuah kuburan. Fara'aitul amwata, maka aku bermimpi atau aku melihat orang-orang yang mati. Kharaju min kuburihim, mereka keluar dari kuburan mereka. Wa tahallaqu, dan mereka membentuk halaqah. Halaqu itu membentuk lingkaran. Wa nazalat alaihim atbaqun, dan turunlah kepada mereka bakun, sebuah wadah mubtatun yang tertutup. Wa fihim, dan dalam mereka syabun, ada seorang pemuda yu'adzabu, yang sedang disiksa. Fataqaddam tu, maka aku maju. Fas'altuhu, maka aku menanyakan tentang menanyakan tentang pemuda itu. Faqala, maka berkata pemuda tadi li kepadaku, walidati, ibuku. Walidah kalau walid bapak, kalau walidati ibuku. Walidati jama'at an-nawadiba, ibuku itu telah mengumpulkan an-nawadiba, akan ratapan-ratapan. Fa ana mu'adzabun bidzalika, maka saya disiksa sebab ratapan itu. Fala jazahallahu anni khairan, maka Allah tidak memberikan balasan terhadap ibuku kebaikan apapun melalui aku. Wa baka, kemudian menangislah pemuda itu. Tsumma amaroni, kemudian pemuda itu memerintahkanku, menyuruhku an adhaba, untuk pergi ilaiha, kepada ibunya. Wa a'lamani, dan memberitahukan kepadaku bimahalliha, tentang tempatnya, kasih tahu alamatnya. Wa an unashiduha, dan agar aku memberitahukan kepada ibunya bitarki hadzal adabi, untuk menghilangkan siksa ini, al-azim, yang pedih. Alladzi tasabbabtu lahu, yang karenanya aku mengakibatkan lahu, sebab adab fihi, dalam adab lahu, karena alladzi fihi, tetap dalam adab. Falamma asbahtu, maka ketika pagi hari, dhahabtu, aku pergi ilaiha, kepada ibu itu. Wa ra'aitu indaha tilkan nawadib, dan aku melihat pada diri ibu itu tilkan nawadiba, ratapan-ratapan tadi. Wa wajhuha qad iswadda, dan wajah ibu itu telah menghitam. Min kathratil lafmi, karena banyaknya pukulan. Wal bukai, dan banyak nangis. Fadzakartu laha dzalikal manam, maka aku sebutkan mimpi tadi malam itu. Fatabat, maka taubatlah ibu itu. Wa akhrajat an-nawadiba, dan dia mengeluarkan ratapan-ratapan. Wa a'tatni darahima, dan dia memberikan kepadaku beberapa dirham. Li atasaddaq biha, agar aku bersedekah dengan uang itu. Anhu, untuk si anak muda yang udah mati tadi. Fataitul maqbarata lailatal jumati, maka aku datang kuburan pada malam Jumat. Ala adati, sebagaimana kebiasaanku. Wa tasaddaqtu anhu bitilka darahima, dan aku bersedekah untuk untuk pemuda tadi dengan dirham, dengan uang-uang itu. Fanumtu, maka aku tidur. Faraaituhu, maka aku bermimpi melihat pemuda. Wa huwa yaqulu, berkata pemuda itu, li, kepadaku, jazakallahu anni khairan, semoga Allah membalas kepadamu, anni, karenaku, khairan, kebagusan. Adhaballahu annil adaba, Allah menghilangkan dariku siksa. Wa salat ilayya as-shadaqatu, dan sampailah kepadaku apa sedekah, sedekah. Fa akhbir ummi, maka beritahukan ibuku, bidzalika, dengan cerita ini semua. Cerita yang dimaksud adalah cerita yang enak, yang mengenakan ini semua. Fastaiqadtu, maka aku bangun. Fadhahabtu, maka aku pergi ilaiha, kepada ibu itu. Fawajadtuha matat, maka aku menemuinya sudah mati. Fahadartu as-salatu alaiha, maka hadirlah, sampailah apa salat alaiha, atas. Bisa juga fahadartu salat alaiha, aku menghadiri salat untuk perempuan itu, untuk ibu itu. Wa dufinat bijambi waladiha, dan dia dimakamkan, dikuburkan di samping anaknya. Ini ada cerita yang agak panjang ini. Ada seorang namanya Soleh. Seorang ini namanya Soleh, Imam Soleh ini punya kebiasaan kalau malam Jumat dia ziarah. Kalau malam Jumat dia ke kuburan dan tidur di situ, tidur di kuburan. Ada di sini malam Jumat ke kuburan, ke kumur gitu, tidur di situ, ngimpi.
ngimpi ketemu sama orang-orang yang udah pada meninggal. Nah, kemudian di tengah orang yang meninggal ini ada seorang pemuda, ini sedang disiksa. Lalu soleh ini kemudian maju tanya, kenapa ente kok disiksa gitu? Dijawab oleh pemuda itu, saya disiksa begini gara-gara ibu saya masih nangis aja sampai sekarang. Gara-gara ibu saya masih meratap aja sampai sekarang karena kematian saya, kata si pemuda. Tolong bilangin ibu saya jangan meratap lagi, jangan tangisi lagi kematian saya. Tolong bilangin, saya kasih tahu alamatnya. Dari Mujahidin, Lempeng, arah wetan, di belok kanan. Ada ganti itu tuh, dekat situ pokoknya. Ibu saya di situ. Akhirnya ini soleh ini kemudian dia bangun dan pagi-pagi dia langsung menuju ke tempat, ke alamat yang sudah ditunjukkan oleh pemuda dalam mimpi itu. Nah, dibilangin sama soleh, Bu, saya ngimpi ketemu anak ibu. Ibu udah, jangan kayak begini lagi, jangan ngeratap lagi, jangan tangisin anak ibu lagi. Udah ridho aja sama takdir Allah, udah terima aja anaknya udah meninggal, jangan diratapi lagi dan jangan tangisi lagi. Emang kenapa? Itu anak ibu setiap kali ibu nangis di sono digebukin. Setiap kali ibu teriak nyebut-nyebut, aduh anak ganteng-ganteng pakai meninggal segala gitu. Jadi yang namanya niyahah itu dia meratap sambil nyebutin kebaikan sambil teriak-teriak. Ya anak cakep-cakep begitu dipanggil segala, siapa lagi yang bantuin gua? Begitu terus ibunya. Jangan Bu berhenti. Tiap kali ibu begitu, anak ibu di sono digebukin. Kata soleh, kau tahu ente? Saya ngimpi, makanya saya suruh datang. Ini juga saya tahu rumah ibu, dikasih tahu sama anak ibu. Udah ibu berhenti, jangan lagi meratapi anak ibu. Nah setelah itu ibu ini kemudian sadar, taubat, dan sampai juga dia mengeluarkan sedekah untuk anaknya. Nih tolong ya, saya berhenti dan saya taubat, saya nggak mau meratap lagi. Ini saya kasih beberapa rupiah uang, kalau sekarang rupiah Indonesia ada beberapa dirham. Tolong ini sedekahin, niatkan untuk anak saya. Kemudian soleh itu mensedekahkan apa yang sudah diberikan oleh ibu tadi, diniatkan untuk anaknya yang sudah meninggal. Dan berlalu beberapa hari sampai datang malam Jumat berikutnya. Sebagaimana kebiasaannya, soleh ini kemudian ke kuburan lagi, ke makbarah. Kemudian ngimpi lagi ketemu anak itu. Jazakallahu khairan. Terima kasih udah bilangin ibu saya, terima kasih udah bikin ibu saya itu taubat. Alhamdulillah sekarang saya tidak disiksa lagi. Alhamdulillah sekarang saya tidak diazab lagi karena ibu saya udah taubat. Dan alhamdulillah juga sedekah udah sampai kepada saya. Ini yang bisa kita ambil antara lain itu tadi. Sedekah itu untuk orang mati nyampe, Pak. Gak ada sedekah itu tertolak, pasti nyampe untuk orang mati. Kalau kita sedekah, undang tetangga, undang jamaah, kemudian kita kasih misalnya berkat atau kita kasih makanan-makanan kecil yang bisa dia bawa, itu niatin sedekah untuk orang meninggal, nyampe itu. Di sini wasolat ilayya sedekah, sampai sedekah yang disedekahkan oleh engkau wahai soleh, yang disedekahkan oleh ibuku itu sampai kepadaku. Tolong bilangin ibuku, terima kasih juga. Tolong bilangin ibuku, ini semuanya udah sampai kepada saya kirimannya. Bangun soleh. Besokannya langsung ke rumah ibunya, ternyata ibunya sudah meninggal dan akhirnya dikuburkan di samping anaknya. Jamaah rahimakumullah, ini bahayanya meratap atau tidak ridho kepada ketetapan Allah. Pokoknya mah kita enak-enak aja. Mendingan kita ridho kepada Allah. Pokoknya setiap pagi ya kita ngopi, ketawa-tawa aja, banyakin tawa pokoknya. Setiap pagi kita ngobrol ridho. Mendingan begitu daripada kita sering sholat sunnah tapi hatinya masih grundel. Kita sering sholat sunnah tapi hatinya masih ngeluh aja, ya Allah gini amat rezeki gua. Jadi waktu sujud isinya tuh ngeluh semua. Ya Allah, sujud ngeluh lagi. Mendingan kita ngobrol silaturahmi bareng, ketawa-tawa bareng sama
Ustaz ini kalau bareng sama Bang Ajis, tapi ridho kita sama ketetapan Allah. Ini yang kayak begitu. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, insya Allah Allah ridho juga pada kita. Amin. Amin. Syaratnya Allah ridho kepada kita harus ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, orang-orang mukmin. Wa radu an. Syaratnya ya orang-orang mukmin itu ridho juga kepada Allah. Kalau kita nggak ridho kepada Allah, ya Allah nggak bakal ridho kepada kita. Susah pokoknya ini. Kalau Allah udah nggak ridho kepada kita, udah susah. Allah udah nggak ridho kepada kita, bisa dibacain kita. Salah-salah dikit dibacain sama Allah. Ente sholat ngeluh-ngeluh. Kalau kita nggak ridho, ente sholat kagak bener tuh, masih kurang wudunya. Semua yang kecil-kecil yang kita nggak tahu bisa diungkit-ungkit. Itu kalau Allah nggak ridho. Makanya jangan sekali-kali kita tidak ridho pada takdir Allah. Yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, ini sudah waktunya kita syukuri. Mulai dari minum, makan misalnya. Hal-hal yang sifatnya itu keseharian, tiap hari kita dapetin, dan itu merupakan nikmat Allah. Mulai kita mulai kita rasakan, dan mulai kita syukuri benar-benar. Alhamdulillah enak banget ya makan. Alhamdulillah enak banget ya minum. Itu keren kan? Lembangan ini ada yang nanya nggak? Ini lembangan enak nih. Jangan ngeluh baik. Silakan yang mau nanya. Mumpung namanya orang tua yang ngaji. Kelamaan Iya. nggak nanya kagak, ujungnya kagak. Iya, boleh kalau mau nanya langsung aja. Saya ini angkat tangan. Jangan nungguin terakhir. Mau nanya-nanya. Kalau saja ini kan didiemin aja, kalau saya enggak, biar pada pinter semua. Udah pinter semua ini. Oh begitu? Iya. Kebangatan pinter, bingung. Dilanjut. Kita lebih hebat atau lebih bagus, kita itu bersyukur dari sekarang. Kita bersyukur dari sekarang, nikmat-nikmat kecil, ketimbang nanti kalau udah Allah tegur baru kita bersyukur. Ya Allah, nikmat banget yang namanya sehat ya. Sekarang saya kagak enak banget nih, sakit. Kerenan mana? Kerenan waktu kita sehat, kita bersyukur terus, enak banget ini air, enak banget ini makanan. Atau nanti begitu sakit baru, ya Allah, kemarin enak banget ini namanya sehat, benar-benar. Kerenan yang pertama pasti. Dari sekarang ya, kita lagi sehat, itu kita udah bersyukur. Udah kita ingat-ingat itu nikmat Allah. Ini untuk belajar ridho, untuk belajar rela kepada ketetapan Allah, antara lain adalah dengan banyak bersyukur. Tambihun qad ijtama'at al-himmatu ala tahrimin nadbi. Ala tahrimin nadbi. Nudbah. Disepakati atau telah sepakat siapa lima tuh para imam telah sepakat ala tahrimin nadbi, atas keharamannya nudbah atau meratap. Wa huwa tahdidu mahasinil mayyiti, yang dimaksud dengan nadab itu adalah menyebutkan, menghitung-hitung kebaikan mayit. Kawa jamalah, seperti wa jamalah, duh cakep banget ngapa mati. Itu nggak boleh. Wan nauhi, dan juga meratap. Wa huwa rafu sauti, yang namanya nauh itu adalah mengencangkan suara binatbi dengan ratapan. Wa mithluhu ifradun, dan itu juga semisal dengan nauh ifradu rafihi, yaitu melebihkan suaranya bil bukai dengan tangisan. Wa illam yaktarin binatbin, meskipun tidak dibarengi dengan ratapan, wala nauhin, dan juga tidak dengan ratapan. Wa darbi nahwil khaddi wasadri, dan tidak dibarengi dengan memukul dada atau pipi. Wasyakin nahwil jaybi, atau merobek semacam baju. Wa nasyri syahri, atau ngacak-ngacak rambut. Wa halqihi, mencukurnya. Wa natfi, dan menjambaknya. Wa taswidil wajhi, menghitamkan wajah. Wal qa'i wa ilqa'ir ramadi, dan nyebarin pasir ala ra'si, di kepalanya. Ini adat-adat jahiliyah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Wa du'a'i bil waili, dan doa dengan kehancuran. Wa thuburi, dan kehancuran ayil halaki, atau kehancuran. Wa kullu syai'in fihi taghyirun lisaji.
wa kulli syai'in, dan segala sesuatu yang fihi dalamnya taghyirun lizayyi, mengubah kepada perhiasan. Kalabsi ma la yu'tadu, seperti menggunakan pakaian yang tidak biasanya, yang tidak dibiasakan apa labsuhu, makainya aslan sama sekali, awalatil kasifati, atau atas sifat itu. Fakatarki syai'in min libasihi, atau seperti meninggalkan sesuatu dari pakaiannya, wal khuruji bidunihi, atau keluar tanpa pakaian, ala khilafi adatihi, atas yang tidak biasa dari adatnya. Jamaah rahimakumullah, yang sudah kita bahas tadi itu, yang namanya meratap adalah menyebut kebaikan mayit sambil menangis. Itu namanya meratap. Duh, cakep-cakep, ngapa mati buru-buru? Duh, mana orangnya baik, bares banget, tapi ngapa mati lu? Terus sambil nangis. Ini namanya nau atau nutbah. Yang seperti ini ulama sepakat haram, nggak boleh. Kalau bukan keluarga, Beratap bukan keluarga. sahabat atau lain, Sama. Sahabat bukan keluarga, sama. Digebukin juga sama sahabatnya. Sama. Meskipun bukan keluarga. Pokoknya musibah apapun. Katakan dengar dari kisah tadi kan orang ibu sama anak. Kalau Tadi kan ibu sama anak, iya. Kalau orang lain yang menatapnya gitu. Sama. aja ya. Orang yang lain yang melatih sama, disuruh digebukin juga. Malah susahan orang lain. Orang lain. Iya, susah orang lain. Orang lain. Kalau ibu sama anak kan masih kenal, diimpiin begitu aja. Tapi kalau orang lain begitu disuruh digebukin, tahu tuh siapa orang mana itu yang masih ngeratap aja. Gua kagak kenal tapi masih nangisin aja. Gara-gara dikasih gorengan doang itu sayang saya sama yang mati. Sampai nangis begitu banget. Gorengan mulu Bang. Kalau tiap pagi gorengan dulu sama nasi uduk gue dibeliin. Jadi Iya. nangis biasa diperbolehkan tapi ya, nangis biasa. Kalau nangis biasa nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sampai kenceng, sengaja teriak, dia berbrek, dia teriak-teriak. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang hukumnya haram. Ini nih. Iya. Gitu. Bukan film-film ajab nyolong korek, bahkan tuh bener kagak itu. Gimana gimana? Ajab. Azab. Ajab mayat kanyut. Oh. Gitu. Itu mah lebay itu. Iya, bener kagak. Dulu Ya, ada ada kan di situ. namanya majalah hidayah. Iya, iya, bedanya. Sekarang juga banyak kan. Iya. Siksaan azab untuk orang yang Oh, biar dah. nggak pernah, bukan azab untuk yang nggak pernah komen di grup. Matinya nggak bisa ngomong. Nah, iya gitu. Matinya nggak bisa ngomong. Jadi ganggu dia. Bisa ngomong. Nah, itu budak kenapa? Itu sebagian betul memang ya. Sebagian ada. Di masyarakat kita ini kadang-kadang kalau ada yang meninggal terus keluarganya yang paling sayang atau sayang itu sambil menangis, ya pasti ada air mata, terus mencium jenazah, itu banyak orang yang melarang jangan apa Air matanya, betul. Itu betul. Jangan sampai netes itu air mata situ. Karena itu bikin tadi kalau bahasa kitab ini diazab juga dia. Karena dulu lu hidup gak ngajarin apa gitu. Gak ngajarin apa anak lu supaya ridho kepada qada dan qadar. Dulu hidup ngapa anak gak diajarin supaya ikhlas gitu. Memang betul itu. Gak boleh sampai netes. Nah di sini ulama sepakat memang mengharamkan meratap, nangis, pokoknya dengan suara kencang itu mengharamkan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya ratapan, tapi melakukan satu perbuatan yang memang tidak biasa. Seperti orang biasanya ya dia rapi gitu ya, biasanya dia rapi pakai peci, tinggal mati bininya dia keluar pakai celana, biar orang pada tahu kalau gue lagi stres misalnya. Yang seperti ini termasuk nutbah juga, termasuk niyah juga, termasuk satu ratapan, melakukan satu perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan dia, bukan perbuatan biasa dan perbuatan yang bisa mengubah harga diri dia. Ya, rambut dibotakin misalnya. Kenapa lu? Gue diputusin. Kayak gitu. Syukur diputusin sama kawin. Yang kayak begitu juga ulama sepakat itu haram. Jadi bukan hanya sebatas nangis, mengangkat suara, tapi menunjukkan perilaku yang memang merendahkan dia dan itu tidak biasa. Ini termasuk diharamkan.
Nah kalau nangis yang Biasa. biasa, nah itu tidak apa-apa. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih itu, kalau kita tidak nangis, kalau kita tidak sedih maksudnya, kalau kita tidak sedih itu meninggal menyebabkan fitnah, maka kita wajib sedih. Kita nggak sedih nih, kelihatannya ya tenang-tenang aja loh baru meninggal. Nah itu menimbulkan fitnah, maka kita wajib sedih. Bininya mati girang banget. Iya, ada situ yang ada ya, begini ya. Ada ya bininya mati, girang matinya. Nah itu menimbulkan fitnah. Iparnya sama mertuanya bisa ngomel-ngomel. Iya. Iya. Saya dulu kan kena mati ya untuk teman tawaf itu baru pertama tapi nangis tuh sampai 7 kali nangis tuh gimana itu? Udah diam mau di sini. Tawaf. Lagi tawaf. Iya. Sampai sorban puasa semua itu gimana? Gak apa-apa kalau itu, karena bukan meratapi musibah. Iya. Tidak ada atau terharu gimana kita nggak tahu tidak mungkin ada masa-masa yang Itu sudah ada hormon itu. Itu nggak termasuk, nggak apa-apa, boleh. Karena kecapean mikirin dosa dia. Mikirin dosa. Kalau yang seperti itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau meratapi musibah. Dalam bab ini adalah meratapi musibah, orang tinggal mati misalnya atau ada musibah lain. Nah sampai jerit-jerit, sampai teriak-teriak nggak ridho, maka ini yang disiksa. Jenazahnya kasihan, orangnya yang hidup dapat dosa, kemudian yang diratapi orang matinya juga kasihan, diazab juga. Nah kalau hanya sekedar nangis atau hanya sekedar sedih, bahkan disunnahkan sedih untuk menghindari fitnah. Khawatirnya tadi lu demen amat bini lu meninggal, agak ada sedih-sedihnya kan ada fitnah, maka sunnah untuk bersedih. Mari kita sama-sama kita tutup dengan doa Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa amal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.